Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Seluruh peserta didik, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tabib Bun. Ya, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta didik baru di SMK Budi Utomo W. Jepara. Mudah-mudahan dengan bergabungnya di SMK Budi Utomo W. Jepara semakin berkembang, semakin maju dan semakin jaya. Baik, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Maya Dwi Ratnasari. Saya tinggal di Labuan Ratu 2 W. Jepara. Dan di SMK Budi Utomo ini saya mengampu mata pelajaran sejarah Indonesia dan mendapat tugas tambahan sebagai pembina OSIS di tahun pelajaran 2020-2021. Peserta didik yang luar biasa. Kita sebagai manusia sebenarnya sudah banyak mendapatkan karunia atau anugerah sejak lahir oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di antaranya adalah kecerdasan bawaan. Nah, kecerdasan bawaan itu contohnya adalah kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Lalu, kenapa setiap orang itu punya kecerdasan yang berbeda-beda ketika mereka sudah tumbuh berkembang? Karena kecerdasan bawaan itu mereka start untuk mengasahnya itu juga berbeda-beda. Nah, alangkah baiknya kalau kita sebagai manusia perlu untuk mengasah, menggali apa sih kecerdasan bawaan yang kita miliki sejak lahir dengan cara menggali potensi yang ada dalam diri kita. Misal, setiap orang si A, kenapa sih si A itu cerdas? Kenapa dia B aja atau biasa aja? Nah, karena tergantung dari bagaimana mengasah kemampuan atau potensi mereka. Nah, pada kesempatan kali ini Mbak Maya akan menjelaskan tentang bagaimana salah satu cara dalam mengasah kemampuan atau potensi yang ada dalam diri kita, yaitu dengan cara pendidikan secara akademik maupun pendidikan secara non-akademik. Tentunya pendidikan secara akademik itu sudah diberikan di SMK Budi Utomo ini dengan jadwal yang sudah tersusun rapi yang disampaikan oleh Wakakurikulum. Ada jadwalnya dari Senin sampai Jumat. Kemudian ada juga untuk mengembangkan potensi diri, SMK Budi Utomo menyelenggarakan kegiatan untuk mengasah yang namanya kemampuan kegiatan ekstrakurikuler atau non-akademik. Nah, di SMK Budi Utomo ini jadwal untuk melakukan kegiatan ekskul itu dilakukan pada hari Sabtu 4 jam di awal sebelum KBM dimulai, sebelum istirahat. Nah, di hari Sabtu itu 1 jam pertama siswa atau seluruh peserta didik nanti diwajibkan untuk mengikuti kegiatan yang sudah terjadwalkan oleh Wakakesiswaan. Misalnya minggu pertama nanti akan ada kegiatan jogging, kemudian kegiatan minggu kedua sholat duha dan mengaji, minggu ketiga nanti ada kegiatan senam bersama dan begitu yang sudah terjadwalkan. Kemudian 1 jam kedua itu seluruh peserta didik wajib mengikuti ekskul pramuka, yang mana kita ketahui bahwa ekskul pramuka itu nanti hasilnya atau nilainya itu akan diinput ke dalam nilai rapor. Jadi jangan salah, karena ekskul pramuka itu wajib hukumnya. Nah, kemudian 2 jam terakhir peserta didik itu boleh mengikuti atau mengikuti kegiatan ekskul pilihan. Jadi satu siswa atau satu peserta didik diberikan pilihan untuk mengikuti ekskul pilihannya masing-masing. Jika nanti situasinya sudah kembali normal, itu dilakukan jadwalnya di hari Sabtu. Lalu apa saja ekskul yang ada di SMK Budi Utomo ini? Sepertinya pada episode yang lalu memangnya sudah menjelaskan ada banyak ekstrakurikuler yang ada di SMK Budi Utomo. Yang pertama itu ada organisasi OSIS. Tentunya organisasi OSIS itu sudah nggak asing bagi kita selaku peserta didik atau bagi kalian selaku peserta didik. Nah, organisasi OSIS SMK Budi Utomo ini membawahi bidang
ada seksi atau divisinya, ada seksi kerohanian atau seksi keagamaan, kemudian seksi pemuda dan olahraga, seksi bela negara, kemudian seksi seni dan budaya, seksi informatika, dan seksi sosial. Nah, ketika di dalam divisi tersebut, berbagai divisi tersebut itu akan membawahi bidang ekskulnya masing-masing. Misal, seksi keagamaan di organisasi OSIS itu akan membantu pelaksanaan ekstrakurikuler di bidang ekskul rohis misalnya. Atau seksi bela negara itu akan membantu kegiatan ekstrakurikuler paskibra. Kemudian ada PMR, pemuda dan kesehatan, itu masuk membawahi bidang PMR. Kemudian ada ekskul di bidang olahraga, ada futsal, badminton, kemudian bola voli, dan yang paling baru ini, yang paling terbaru di SMK Budi Utomo, itu ada ekskul baru namanya podcast. Nah, ekskul podcast ini itu akan memotivasi para peserta didik untuk mampu menjadi peserta didik yang lebih kreatif. Apa contohnya? Nanti peserta didik yang punya kemampuan untuk membuat atau memuat konten-konten yang kreatif, baik itu di bidang pendidikan, di bidang hiburan, atau yang lainnya, itu ketika nanti layak untuk dipublikasikan, itu akan dipublikasikan melalui channel YouTube-nya SMK Budi Utomo Official atau Spotify Budut Podcast. Nah, bagi kalian yang memang berminat, silahkan mengikuti salah satu. Jangan lupa ini ekskul pramuka wajib ya. Ekskul pramuka wajib, kemudian silakan ada ekskul pilihan yang tadi sudah Memaya sebutkan. Nanti ada form untuk pendaftaran, silahkan nanti diisi di kolom deskripsi, kemudian nanti diisi untuk dikirimkan ke kontak personnya, ada Kak Wanda dan Kak Izul yang ada di bagian deskripsi ini. Nah, nanti setiap peserta didik ketika mengikuti kegiatan ekskul itu akan diberikan satu kartu, di mana kartu ini adalah untuk sebagai presensi selama 1 semester atau 2 semester, batas minimal kehadiran setelah datang untuk mengikuti kegiatan ekskul, kemudian ambil kartunya, kemudian mendatangi ke pembina ekskul masing-masing, minta tanda tangan untuk kehadiran. Itu nanti yang akan akumulasi di akhir semester, berapa persen kehadiran dalam kegiatan ekskul ini. So, untuk seluruh peserta didik, jangan lupa silakan gabung dengan ekskul yang ada di Budi Utomo Wajipara. Kembangkan bakat, minat, potensi yang punya bagi kalian, kemudian gali potensi diri demi prestasi tinggi. Itu saja dari Memaya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.